Gerbang Tiandao, di atas puncak Qinghong, di aula. Lebih dari selusin orang dengan aura dan ki serta darah yang kuat duduk di kedua sisi aula. Namun, tidak seorang pun berani duduk di kursi utama aula. Sebab, hanya satu orang yang memenuhi syarat untuk duduk di posisi itu. Orang itu adalah pemimpin Tianmeng, dan dikenal sebagai orang kuat Tianxiao. Karena Qinghong Feng adalah markas besar Tianmeng. Dan selusin orang di aula utama adalah orang-orang tingkat tinggi dari Aliansi Langit. Orang-orang kunci. Semuanya, bagaimana kalian menangani masalah murid luar itu? Chu Lin, orang kedua yang memimpin Tianmeng, melirik semua orang, lalu berkata dengan ringan. Bunuh saja secara langsung. Seorang tokoh inti Tianmeng berkata dengan ringan, dengan ekspresi meremehkan. Pria bernama Fan Tong di sebelahnya tidak mudah. Tokoh kunci lainnya mengerutkan kening. Murong Yu telah membuat aliansi surgawi marah dengan berulang kali membunuh orang-orang aliansi surgawi. Jika itu orang lain, Tianmeng pasti sudah membiarkan yang lain menghilang. Namun, mereka adalah kekuatan di balik raguan Fan Tong. Mereka tahu bahwa Murong Yu telah melakukan pertarungan besar di kota bintang mendalam, dan pada akhirnya mereka hampir membunuh nona tertua Xuan Yue dari kota bintang mendalam. Dengan kekuatan Xuan Xing dan Xuan Yue yang harus membayar, mereka pasti tahu bahwa Murong Yu adalah murid Sekte Tiandao. Namun, mereka tidak berani pergi ke Sekte Dao Surgawi untuk mengklaim seseorang. Mengapa? Apakah mereka berhati-hati tentang Tiandao Men? Tentu saja tidak. Meskipun kota Xuan Xing hanyalah sebuah kota, kekuatannya tidak sebaik Sekte Dao Surgawi. Namun, kekuatannya tidak buruk. Selain itu, identitas Murong Yu di Tiandao Men hanyalah seorang murid luar. Jika Xuan Yue bersedia memintanya, Sekte Tiandao mungkin akan mengirim Murong Yu keluar. Namun, mereka tidak melakukannya. Ini tentu saja bukan karena hubungan Murong Yu, itu seharusnya karena Fan Tong. Meskipun Tianmeng adalah kekuatan terbesar di Tiandao Men, dapatkah itu dibandingkan dengan kota Xuan Xing? Tidak bisa. Oleh karena itu, mereka tidak berani melakukan apapun pada Murong Yu. Namun, bagi Murong Yu yang berulang kali membunuh Tianmeng, mereka tidak tahan lagi. Jika mereka tahan lagi, orang-orang Tiandao Men akan berpikir bahwa Tianmeng takut pada Murong Yu. Hal ini membuat Tianmeng sangat tidak tahu malu. Kamu tidak bisa membunuh, tetapi kita tidak harus melakukannya jika kita ingin membunuhnya. Pada saat ini, orang lain berkata dengan suara dingin, dengan aura pembunuh di antara kata-katanya. Apa maksudmu? Semua orang menoleh dengan tiba-tiba dan menatap orang yang sedang berbicara. Benua yang sangat beracun. Semua orang tidak bisa menahan napas. Ketika orang-orang Tianmeng sedang berdiskusi tentang cara membunuh Murong Yu, di atas puncak Qilong di Tiandao Men. Puncak Qilong adalah markas besar Liga Bumi. Sama seperti puncak Qinghong dari Aliansi Langit. Pada saat ini, beberapa orang berkumpul di aula. Murong Yu harus mati. Ling Hong menyipitkan matanya sedikit, matanya berkilat membunuh. Dia adalah puncak keluarga Ling di Liga Bumi, dan tokoh inti mutlak Liga Bumi. Kekuatannya sangat kuat. Belum lama ini, dia menerima pesan bahwa Murong Yu membunuh dua murid keluarga Ling satu demi satu. Keduanya memiliki bakat yang baik, mereka adalah karakter yang difokuskan Ling Hong untuk dilatih. Tetapi mereka dibunuh oleh Murong Yu dalam sehari. Murong Yu tidak hanya membunuh Ling Han, tetapi juga wajah Ling Hong, dan bahkan wajah Aliansi Bumi. Faktanya, pada awalnya, meskipun Murong Yu menolak undangan Aliansi Bumi, dia tidak bergabung dengan Aliansi Bumi. Tetapi Liga Bangsa-Bangsa tidak berpihak pada Murong Yu. Tetapi setelah Murong Yu membunuh Ling Han dan keduanya, dia telah sepenuhnya menentang Aliansi Bumi. Dia seharusnya mengandalkan model itu. Seorang inti Liga Bumi berkata, Tianmeng dapat mengetahui apa yang terjadi pada Murong Yu dalam kurun waktu terakhir, dan mereka secara alami juga tahu. Namun, seperti Tianmeng, mereka tidak berani menyerang Murong Yu secara langsung. Namun terkadang Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Saya ingin mundur. Di sisi lain, di halaman Murong Yu, Yang Yun telah keluar dari rumah. Alamnya telah ditingkatkan dari tahap akhir dewa sejati asli ke tahap awal dewa, meskipun napasnya belum stabil. Namun kekuatannya lebih dari 1000 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, begitu dia melihat Yang Yun, Ling Ling mengusulkan agar dia juga mundur. Pada saat yang sama,
dia telah berjalan ke dalam rumah. Dalam hal ini, Murong Yu tidak memiliki pendapat. Adalah hal yang baik bahwa mereka kuat. Terima kasih. Yang Yun berjalan ke wajah Murong Yu, masih tidak dapat menahan kegembiraannya, dan berterima kasih kepada Murong Yu. Pada saat yang sama, dia menyerahkan urat dewa yang belum semuanya disempurnakan dan diserap kepada Murong Yu. Baiklah, jangan katakan ucapan sopan ini di masa depan. Mengenai urat nadi dewa dan pil pencerahan yang tersisa, tolong simpan saja. Kata Murong Yu ringan. Auzu.com Yang Yun membuka mulutnya untuk berkata, tetapi pada saat ini, sebuah suara datang dan memotongnya. Wah, kamu adalah Murong Yu. Itu benar. Begitu aku kembali, aku membunuh sampah dari Liga Surgawi dan Liga Bumi. Aku sangat mengagumimu, dan kamu akan menjadi pengikutku di masa depan. Suara arogan terdengar di Murong. Telinga ketiga Yu berdenging. Ketiga Murong Yu tercengang sesaat. Mereka mengikuti reputasinya, tetapi mereka melihat seorang remaja yang berusia sekitar 13 atau 14 tahun dengan sedikit kekanak-kanakan di punggungnya, berjalan ke sisi ini perlahan-lahan. Namun, wajah kekanak-kanakan ini menunjukkan tampilan yang angkuh dan tak terkalahkan saat ini, seperti seorang kaisar. Namun, ketika mereka melihat bocah ini, Murong Yu dan Fan Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Karena kekuatan pemuda itu lebih kuat dari Ling Song, dan dia telah mencapai keadaan cuaca. Pembangkit tenaga cuaca berusia 13 atau 4 tahun. Murong Yu dan Fan Tong saling melirik, ekspresi ragu melintas di wajah mereka. Tentu saja, mereka tidak percaya bahwa bocah ini benar-benar berusia 13 atau 14 tahun. Mengenai kekanak-kanakan di wajahnya, jika perlu, Murong Yu dapat melakukan hal yang sama. Anak kecil, di mana harus menenangkan diri. Meskipun mereka tidak percaya bahwa bocah ini benar-benar hanya seorang bocah berusia 13 atau 14 tahun, Murong Yu tetap menganggapnya sebagai anak kecil. Sebenarnya, meskipun Anda tahu bahwa pihak lain adalah monster tua, tetapi melihat penampilannya yang belum dewasa, siapa yang tidak menganggapnya sebagai anak kecil? Mendengar kata-kata Fan Tong, anak itu sedikit mengernyit, memperhatikan Fan Tong melihatnya, dan kemudian berkata, "Nak, kamu juga baik. Di alam para dewa, aku hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayanku. Mulai sekarang dari awal, kamu adalah pelayanku." Adapun gadis kecil ini, meskipun dia tidak terlihat sangat baik, dia bisa menjadi pelayanku. Mendengar apa yang dikatakan anak itu, Murong Yu dan ketiganya tidak marah, tetapi senang. Mereka semua menatap anak laki-laki itu dengan mata yang tidak dapat dijelaskan. Anak kecil, yang mana anakmu? Hari sudah gelap, dan ibumu memanggilmu untuk pulang makan malam, cepatlah kembali. Fan Tong tidak bisa menahan senyum. Nak, kamu tidak memiliki kesadaran seorang pelayan. Tetapi ketika kamu masih muda dan bodoh, kamu akan diampuni kali ini. Lain kali kamu melakukan kejahatan, kamu tidak akan diampuni. Pemuda itu melirik mata Fan Tong Yi dengan ringan dan berkata dengan suara lembut. Aku tidak tahu berapa umur orang mesum ini. Sungguh menjijikkan berpura-pura seperti ini. Fan Tong bergumam dalam hatinya. Melihat Murong Yu dan ketiganya masih menatapnya dengan mata menggoda, anak kecil itu sedikit mengernyit, dan ekspresi tidak senang melintas di wajahnya, lalu melanjutkan, "Kau tidak ingin menjadi budakku. Tidak masalah, kau masih belum tahu. Aku tidak menyalahkanmu atas identitasku. Aku akan memberitahumu identitasku sekarang. Kau berdiri dan jangan terintimidasi olehku." Batuk. Anak itu batuk kering, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Aku adalah Pangeran Tian Daomen. Tian Xuanzi, Master Tian Daomen, adalah ayahku. Aku adalah Master Tian Daomen berikutnya. Aku akan mengendalikan seluruh sekolah. Apapun dari aliansi dan aliansi, di mataku semuanya adalah ayam dan anjing. Pangeran akan menghancurkan mereka semua dalam waktu dekat. Nak, kalian beruntung menjadi pelayan pangeran, jangan terburu-buru berlutut 3 kali dan menyembah 9 kali, dade yang bersyukur." Anak laki-laki kecil itu, yaitu, setelah pangeran selesai berbicara dengan wajah bangga, dia menatap ketiga Murong Yu. Namun, yang membuatnya kecewa, Murong Yu dan ketiganya tidak menunjukkan keterkejutan, kengerian, atau penyerahan diri setelah dia melaporkan identitasnya. Sebaliknya, mereka semua menatapnya dengan mata samar.
Ini membuat pangeran sangat marah. Anak kecil, apakah kamu mencoba bertarung dengan kami? Fantong tersenyum. Meskipun anak kecil ini kuat, tetapi jika bukan karena lauzinya, dia akan dicukur oleh orang lain. Tetapi jika Anda berbicara tentang pindad, berapa banyak dari mereka yang dapat mengalahkan Fantong? Kamu masih tidak menyerah padaku. Pangeran anak kecil itu menatap Murong Yu dan ketiganya dengan ekspresi tidak senang. Nak, ayo kita pulang untuk minum susu. Tidak mungkin membuat kita menyerah. Fantong melambaikan tangannya dan mengeluarkan perintah pengusiran lagi. Anak kecil itu tiba-tiba mendesah, dengan ekspresi kecewa di wajahnya, aku benar-benar mengagumimu. Tapi kamu tidak menyerahkanku. Kalau begitu, kamu tidak berguna dan kamu bisa mati. Namun, pangeran ini bukanlah pembunuh orang yang tidak bersalah, kamu bisa menilai sendiri. Murong Yu dan ketiganya senang. Namun, memikirkan kekuatan mengerikan anak kecil ini dan identitasnya, hati mereka hancur. Dengan kekuatan ketiga Murong Yu, membunuh pangeran di alam cuaca hanyalah sepotong kue. Namun, Lao Su dari anak kecil itu adalah Master Sekte Tiandaomen, siapa yang tahu alam apa orang itu? Jika pangeran terbunuh, mereka bertiga tidak akan punya waktu untuk meninggalkan Sekte Dao Surgawi. Belum lagi kebutuhan untuk mengendalikan gerbang surgawi. Pulanglah dan mandi dan tidur, kalau tidak aku akan memukulmu. Murong Yu melotot ke pangeran dan berkata dengan dingin. Karena kamu tidak menghakimi dirimu sendiri, maka hanya aku yang akan melakukannya. Pangeran itu menghela napas lagi, menepuk pelan dengan telapak tangannya, dan menekannya ke arah Murong Yu. Sentuhan tekanan yang mengerikan langsung menyelimuti trio Murong Yu, dan niat membunuh yang dingin memenuhi sekelilingnya. Anak itu benar-benar membunuh Murong Yu dan ketiganya. Kilatan cahaya dingin melintas di alis Murong Yu. Bagi mereka yang ingin membunuhnya, dia selalu membunuh lawannya. Tidak peduli apakah orang itu wanita atau anak-anak. Karena, begitu dia menembaknya, itu adalah musuhnya. Kepada musuh, bersikaplah kejam. Pangeran cilik itu masih muda, setidaknya di permukaan. Namun, kekuatannya jauh lebih kuat daripada trio Murong Yu. Jika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, Murong Yu dan ketiganya sama sekali bukan lawannya, dan bahkan akan terbunuh dalam satu gerakan. Namun, kecuali Murong Yu dan Yang Yun, baik Murong Yu maupun Fantong tidak dapat membunuh dengan mudah. Terutama Fantong, mustahil untuk membunuhnya. Anak kecil, kau berani melakukannya, kau benar-benar mencari kematian. Kata Murong Yu dengan wajah muram, dan kemudian kekuatan binatang naga di alam surga meletus dengan ganas, langsung mengenai pangeran cilik itu. Dengan embusan, pertama-tama serangan anak itu langsung hancur oleh paksaan yang mengerikan ini. Kemudian, paksaan yang mengerikan ini langsung menekan pangeran cilik itu ke tanah dalam posisi memakan kotoran. Tidak mati. Bukannya napas binatang naga itu tidak dapat membunuh pangeran cilik itu dalam cuaca seperti ini. Sebenarnya, itu karena identitas pangeran cilik itu terlalu sensitif. Murong Yu tidak dapat membunuhnya untuk saat ini. Anak kecil, kau benar-benar menembak kami, kau harus memukulnya. Fantong menyeringai, dan mengulurkan tangannya yang besar untuk meraih pangeran kecil itu ke tangannya, lalu menanggalkan celananya, memperlihatkan pantatnya yang putih. Bang bang bang, Fantong mengangkat tangannya yang besar ke pantat anak kecil itu dan memukulnya dengan keras. Semut yang rendah hati, beraninya kau memukulku. Kau mati, mati. Wajah anak kecil itu penuh dengan penghinaan, tetapi matanya sangat kesal, dan dia terus menyemburkan amarah. Papa hanya menanggapi suara pantat besar. Ini membuat pangeran kecil itu semakin marah. Namun, meskipun dia adalah orang kuat di alam cuaca, paksaan binatang naga selalu ditekan padanya. Jika tidak demikian, Fantong tidak akan mengatakan memukulnya, bahkan mendekatinya pun tidak mungkin. Setelah bertengkar, Fantong mengusir pangeran kecil itu, anak kecil, pulanglah dan mandi lalu tidur. Belum terlambat untuk kembali dan membalas dendam saat kau dewasa. Kalian semua mati, kalian harus mati. Pangeran kecil itu menatap ketiga orang itu dengan getir. Setelah meninggalkan kata-kata yang kejam, dia tidak berani tinggal di sini, berbalik dan terbang menjauh. Dia tahu bahwa Murong Yu dan ketiganya memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Jika dia terus tinggal di sini, Murong Yu mungkin benar-benar akan membunuhnya.
Jika anak kecil ini benar-benar putra Tian Xuanzi, itu akan sedikit merepotkan. Murong Yu sedikit mengernyit. Tentu saja dia tidak takut akan balas dendam mereka. Dia khawatir tentang Yang Yun, dan Ling Ling akan terlibat karena ini. Aku akan kembali lain kali dan membunuhnya saja. Jika dia berani maju, aku akan membunuhnya juga. Fan Tong berkata dengan acuh tak acuh. Yang Yun, kau pergilah untuk mengkonsolidasikan wilayahmu terlebih dahulu. Murong Yu berjalan masuk ke dalam rumah sambil berpikir. Dalam beberapa hari berikutnya, tidak peduli apakah itu Liga Surgawi, Liga Bumi, atau Pangeran, mereka tidak repot-repot mencari Murong Yu lagi. Mungkin, mereka semua merasa bahwa Murong Yu tidak dapat ditolong. King Hong Feng, inti dari Tianmeng sekali lagi berkumpul bersama. Namun, pemimpin mereka Tian Shao masih belum muncul. Bahkan pangeran kecil itu pun dilipat ke tangan Murong Yu, tidak, harus dikatakan bahwa itu dilipat ke tangan Fan Tong itu. Aku dapat menjamin bahwa semua ini adalah tangan Fan Tong itu. Seseorang berkata dengan suara yang dalam. Fan Tong ada di sisinya, dan kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membunuh Murong Yu. Sudah waktunya untuk melaksanakan rencana itu. Di dunia Hetu Luoshu, Murong Yu menemukan Hetu. Hetu, bagaimana dengan setetes darah Shenlong itu? Darah esensi Shenlong, yaitu, setetes darah naga yang diambil dari batu Shenlong. Setelah berhubungan kembali dengan Hetu, Murong Yu menyimpan semuanya di Hetu Luoshu. Hari ini, Murong Yu ingin mempelajari apa yang disebut darah naga, tetapi menemukan bahwa darah naga itu hilang. Darah itu dihisap olehnya. Hetu menunjuk telur raksasa di sebelahnya dengan warna aneh di wajahnya. Itu adalah telur binatang naga. Disedot, wajah Murong Yu memiliki garis hitam. Jika dia tidak percaya bahwa Hetu tidak akan berbohong kepadanya, dia tidak akan percaya bahwa jika dia membunuhnya, telur akan mengambil inisiatif untuk menyerap darah naga. Dengan kata lain, itu adalah darah naga yang terbang dan menghisap kubah. Hetu berkata lagi dengan ekspresi aneh di wajahnya. Darah naga terbang dengan sendirinya. Wajah Murong Yu juga menunjukkan warna aneh, dan pada saat yang sama dia menatap telur raksasa itu dengan ekspresi penuh harap. Binatang naga, apakah naga kuno dan binatang monster bibrida? Sejenis binatang monster dengan jejak garis keturunan naga yang lahir di antara naga dan binatang monster. Namun, garis keturunan klan naga dalam binatang naga sangat rendah, dan klan naga bangsawan yang memproklamirkan diri itu sama sekali tidak benar bahwa binatang seperti binatang naga itu milik klan naga mereka. Oleh karena itu, binatang naga itu tetap saja monster. Auzu.com. Namun, binatang naga juga bisa menjadi naga sungguhan, Shenlong. Namun kemungkinan ini terlalu kecil dan terlalu kecil. Bagaimanapun, saat binatang naga diwariskan dari generasi ke generasi, garis keturunan naga di tubuh mereka akan menjadi semakin tipis. Itu hanya akan semakin jauh dan semakin jauh dari klan naga sungguhan. Namun, terkadang beberapa naga dan binatang buas bermutasi, dan darah naga di dalam tubuh sangat kaya. Binatang buas naga seperti itu, saat basis kultivasinya semakin tinggi, darah mereka akan menjadi semakin murni dan akhirnya berevolusi menjadi naga sungguhan. Meskipun setetes darah Shenlong tidak banyak, itu cukup untuk mengubah darah binatang naga kecil di dalam telur binatang naga. Aku tidak tahu apakah binatang naga ini terbang ke langit dan menjadi naga sungguhan. Wajah Murong Yu menunjukkan harapan. Bagaimana dengan darah naga? Meskipun berharga, Murong Yu awalnya bermaksud mengacaukan fisik lelaki kecil di dalam telur binatang naga setelah dia lahir. Itu hanya lebih cepat dari jadwal sekarang, dan efeknya sekarang lebih baik daripada efek transformasi setelah kelahiran binatang naga kecil. Mungkin, itu benar-benar dapat berevolusi menjadi naga. Hetu juga memiliki beberapa harapan. Murong Yu ada di sini. Pada saat ini, Murong Yu mendengar seseorang memanggil namanya di luar halaman. Aku akan keluar dulu. Pikiran Murong Yu bergerak, dan pikiran spiritualnya menarik diri dari Hetu Luoshu, lalu dia bangkit dan berjalan keluar. Bajingan ini tidak ada habisnya. Suara marah Fan Tong keluar, jelas sangat marah. Tidak mungkin, karena setelah kembali dari bermain dengan Murong Yu, orang-orang terus datang untuk meminta masalah. Meskipun hasil akhirnya dibunuh oleh Murong Yu, masalah seperti ini tetap saja menyebalkan. Memaksa tuan muda ini, aku memusnahkan seluruh Tian Daomen. Fan Tong berkata dengan marah.
Keluarlah dulu untuk melihat apa yang terjadi. Murong Yu juga sedikit marah di dalam hatinya, dan melangkah keluar dengan ekspresi muram. Awalnya, Murong Yu dan keduanya mengira seseorang datang untuk meminta masalah lagi. Tetapi ketika mereka keluar, mereka menemukan bahwa orang-orang ini tidak melangkah ke halaman, tetapi berdiri di depan gerbang dan melihat ke sisi ini. Sepertinya mereka tidak datang ke sini untuk meminta masalah. Fan Tong berkata, raut wajahnya tampak lebih baik, tetapi dia masih tidak memiliki wajah yang baik. Ada apa? Murong Yu berjalan mendekat, menatap pemuda yang menuntunnya dan bertanya dengan ringan. Sekarang, seni bela diri membutuhkanmu untuk menyelesaikan sebuah tugas. Pemuda itu menatap Murong Yu sekilas, dengan tatapan meremehkan yang kuat di matanya. Pada saat yang sama, dia bahkan melemparkan sepotong batu giok ke arah Murong Yu. Murong Yu mengambilnya, Shen Nian menyelidikinya, dan raut wajahnya langsung menjadi jelek. Melihat keanehan Murong Yu, Fan Tong mengambil batu giok itu, lalu masuk dengan pikiran spiritual, benua beracun. Mendapatkan jantung naga beracun. Ekspresi Fan Tong tiba-tiba menjadi suram dan menatap orang-orang yang bersorak di depannya dengan aura pembunuh. Murong Yu, ini adalah tugas yang diberikan oleh sekte kepadamu. Kamu harus menyelesaikannya dalam waktu 100 tahun. Selain itu hanya dapat dilakukan oleh satu orang. Jika tidak, kamu tidak perlu kembali ke Tiandaomen. Pemuda yang dipimpin itu berkata dengan acuh tak acuh. Bajingan, kamu jelas ingin membunuh Murong Yu. Fan Tong marah, lalu dia menatap Murong Yu dan berkata, saudaraku, kamu tidak ingin mengambil tugas ini. Omong kosong macam apa yang begitu langka, tinggalkan saja sekolah ini. Keluar dari sekolah. Wajah Murong Yu muram, dan matanya berkedip-kedip. Dia tahu seperti apa keberadaan benua beracun itu. Benua beracun, seperti benua Yuan Huang, adalah benua tingkat pertama yang besar. Namun, tidak ada dewa di benua beracun. Karena seluruh benua yang ganas itu ganas. Bahkan jika orang-orang kuat ada di sana, mereka hanya berani berjalan di sekitar pinggiran benua beracun dan tidak berani masuk lebih dalam. Selain itu, mereka tidak bisa tinggal di benua beracun terlalu lama. Jika tidak, bahkan yang terkuat di alam kaisar pun bisa diracuni sampai mati. Faktanya, dahulu kala, benua beracun adalah benua yang setingkat dengan benua Desolate. Ada banyak orang kuat di dalamnya, dan sekte yang kuat berlimpah. Namun, tiba-tiba suatu hari, racun yang mengerikan menyelimuti seluruh benua dalam semalam. Kemudian, semua kehidupan di seluruh benua diracuni sampai mati. Tidak peduli para dewa yang kuat, monster biasa, dan bahkan tanaman diracuni sampai mati. Tidak ada yang lolos hidup-hidup dari benua beracun. Dan benua beracun juga telah menjadi tempat terlarang di alam dewa. Bahkan orang yang paling kuat di alam dewa tidak berani masuk lebih dalam. Meskipun ada reruntuhan sekte yang tak terhitung jumlahnya di benua beracun, jika Anda benar-benar dapat masuk jauh ke benua beracun, Anda akan mendapatkan kekayaan yang sangat mengerikan. Tetapi, para pembangkit tenaga listrik di alam kaisar surga hanya dapat berkeliaran di pinggiran. Berapa banyak orang di seluruh alam dewa yang dapat memasuki kedalaman benua beracun? Konon katanya benua racun itu musnah dalam semalam karena Raja Naga Racun. Karena Raja Naga Racun itu lahir begitu saja, ia meracuni kehidupan seluruh benua dan menduduki benua yang sangat beracun itu. Oleh karena itu, benua yang sangat besar itu disebut juga benua Dulong. Dan tugas Murong Yu bukan hanya untuk membuatnya masuk jauh ke dalam benua racun itu, tetapi juga untuk mendapatkan hati Raja Naga Racun yang legendaris itu. Jangan bicara tentang apakah Raja Naga Racun itu benar-benar ada, tetapi bagaimana jika memang ada. Dengan kekuatan Murong Yu, dapatkah ia mendekati Raja Naga Racun yang membunuh seluruh benua racun itu dengan gas beracun? Jelas, ini membunuh seseorang dengan pisau. Saya akan menerima tugas ini. Murong Yu mengambil kepingan giok dari Fan Tong dengan ekspresi muram, dan berkata kepada mereka di Liga Surgawi yang sedang bersorak gembira. Selamat atas keberhasilan Anda dalam menyelesaikan tugas. Pemuda yang memimpin berkata kepada Murong Yu sambil tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Bagaimana mungkin Murong Yu mengambilnya? Jelas tahu bahwa itu adalah tugas yang mustahil. Seorang pemuda bertanya dengan bingung. Anda benar-benar idiot, dia dapat menerima tugas ini jika dia tidak menerimanya.
Kecuali dia dikeluarkan dari Sekte Dao Surgawi. Tetapi jelas mustahil untuk pergi ke benua beracun. Selain itu, siapa yang tahu apakah Raja Naga Beracun benar-benar ada, bahkan jika itu ada, Murong Yu tidak akan dapat mengambilnya. Dia sudah mati. Semua orang mencibir dan berjalan pergi. Mengapa Anda menerima tugas ini? Mengetahui bahwa ini adalah pembunuhan dengan pisau, mengetahui bahwa itu tidak mungkin diselesaikan. Fan Tong mengerutkan kening dan menatap Murong Yu, agak bingung dan bahkan marah. Raut wajah Murong Yu kembali datar, dan berkata, apakah mungkin bagi saya untuk menolak? Tentu saja kamu bisa menolak. Atau jika kamu mengambilnya, tidak apa-apa. Meninggalkan Sekte Tiandao adalah masalah besar. Fan Tong mengerutkan kening. Karena tugas diterima, aku harus pergi ke benua beracun, terlepas dari apakah itu dapat diselesaikan atau tidak. Selain itu, aku sudah lama ingin mengunjungi benua beracun. Mata Murong Yu bersinar dengan cahaya dingin. Benua beracun adalah tempat yang mati bagi para dewa. Tetapi pada saat yang sama, itu adalah tempat yang penuh dengan peluang. Selama kamu bisa masuk jauh ke benua yang ganas itu, kamu akan mendapatkan sesuatu. Aku akan pergi bersamamu. Murong Yu segera menggelengkan kepalanya dan menolak, benua beracun terlalu berbahaya, kamu harus tinggal di Sekte Dao Surgawi. Jaga Yang Yun dan yang lainnya untukku. Sedangkan aku, jika semuanya tidak mungkin, aku tidak akan mengolok-olok hidupku. Setelah sedikit persiapan, Murong Yu meninggalkan Sekte Tiandao. Sekte Tiandao, King Hongfeng. Murong Yu telah meninggalkan Sekte Tiandao, Fan Tong tidak bersamanya, apakah kamu ingin membunuhnya di jalan? Seorang murid inti Tianmeng bertanya kepada Culin, orang kedua yang memegang komando Tianmeng. Tidak, kau hanya perlu mengirim seseorang untuk mengikutinya dan memimpin jalan untuknya. Culin berkata dengan ringan saat niat membunuh melintas di wajahnya. Memimpin jalan. Beberapa orang menunjukkan kebingungan di wajah mereka. Murong Yu seharusnya tahu bagaimana cara menuju benua beracun, apakah kau perlu memimpin jalan? Haha, yang dimaksud Chu Shao adalah bahwa Murong Yu harus dibawa ke benua beracun. Orang lain berkata sambil tersenyum. Itu saja, mata yang bingung itu tiba-tiba berbinar, menatap Culin, mata mereka penuh kekaguman. Pada saat yang sama, di puncak Cilong, orang-orang dari Liga Bumi memiliki ide yang sama. Tidak ada pihak yang akan mengirim master untuk mencegat Murong Yu di jalan, tetapi mengawasi bahwa Murong Yu harus memasuki benua yang sangat beracun. Di alam dewa sejati Murong Yu, begitu dia memasuki benua beracun, dia pasti akan mati. Di tepi benua yang sangat beracun, gas beracun di sini adalah yang paling tipis, dan bahkan para dewa hampir tidak bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Satu-satunya formasi teleportasi di benua beracun dan benua mimpi liar berdiri di sini. Pada saat ini, susunan teleportasi berkedip, dan saat berikutnya, seorang pemuda berpakaian hitam muncul di bumi benua beracun. Pemuda ini adalah Murong Yu. Tidak ada seorang pun di sekitar. Setelah Murong Yu muncul, dia biasanya melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat orang kedua selain dia. Juga, di pinggiran di mana gas racun paling tipis, tidak ada yang berharga di sini. Dan lebih dalam, hanya sedikit orang yang bisa masuk lebih dalam. Bahkan jika ada orang, mereka tidak akan tinggal di sini. Kekuatannya belum ditekan, tetapi gas beracun ini sebenarnya dapat merusak pikiran dewa. Murong Yu tidak langsung pergi dari sini untuk masuk jauh ke dalam benua beracun itu. Setelah mengamati sebentar, Murong Yu menemukan bahwa kekuatannya belum ditekan. Namun, roh yang menonjol itu akan terkikis oleh gas beracun. Terlebih lagi, sejak ia menginjakkan kaki di benua yang sangat beracun itu, ia telah tenggelam oleh gas beracun ini. Pada saat ini, gas beracun ini terus-menerus mengikis tubuhnya, bahkan memasuki tubuhnya melalui pori-pori. Ini adalah bagian terluar, di mana gas beracun dapat mengikis tubuh dewa. Jadi seberapa mengerikankah gas beracun di bagian terdalam dari benua beracun itu? Murong Yu menatap benua beracun yang tidak dapat dilihat di depannya, dan matanya sedikit menyipit. Kekuatan melonjak keluar, membentuk perisai kekuatan di tubuh Murong Yu, menutupi seluruh tubuhnya. Menghentikan gas beracun itu dari mengikis daging. Namun, gas beracun ini maha kuasa. Merusak segalanya, apakah itu kekuatan atau tubuh fisik atau pikiran dewa? Karena kau telah datang ke benua beracun,
maka masuklah jauh ke dalamnya. Murong Yu mengerang, lalu menyebar dan terbang menuju kedalaman benua beracun. Auzu.com. Selama proses ini, Murong Yu menemukan bahwa benua beracun tidak berbeda dengan benua lainnya. Ada hewan dan tumbuhan, dan monster. Namun, hewan, tumbuhan, dan monster ini memiliki satu karakteristik, yaitu, mereka beracun di seluruh tubuh mereka. Bagaimanapun, mereka tumbuh di benua beracun, dan telah beradaptasi dan berintegrasi ke benua beracun. Saat semakin dalam, gas racun menjadi semakin kuat, dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Pada saat ini, pikiran spiritual Murong Yu telah diambil kembali olehnya, itu terlalu terkorosi. Adapun kekuatannya yang didistribusikan di permukaan tubuh, itu dikonsumsi dengan cepat. Jika pohon kehidupan tidak dapat secara langsung menyerap kekuatan kekacauan dari kekacauan, kekuatan yang ditambahkan Murong Yu tidak akan cukup untuk dikonsumsi. Faktanya, vitalitas langit dan bumi benua beracun sangat kaya, bahkan lebih baik daripada benua alam mimpi, mungkin karena tidak banyak orang yang berlatih di sini untuk menyerap vitalitas. Namun, Murong Yu tidak berani menyerap energi vital ini untuk menambah kekuatan yang dikonsumsi. Bagaimanapun, vitalitas langit dan bumi ini semuanya sangat beracun. Jika menyerap kekuatan ini, Murong Yu akan segera menjadi orang beracun, dan akhirnya akan diracuni sampai mati. Karena kekuatannya tidak ditekan, kecepatan Murong Yu sangat cepat, dan dia telah melintasi jarak sekitar satu domain dalam beberapa hari. Gas racun semakin menakutkan, dan kecepatan pohon kehidupan menyerap kekuatan kekacauan sama dengan kekuatan yang dikonsumsinya. Jika Anda terus masuk lebih dalam, Murong Yu akan mengalami situasi di mana kekuatan penyerapan tidak cukup untuk dikonsumsi. Terlebih lagi, semakin dalam, semakin kuat kekuatan monster itu. Pada saat ini, di depan Murong Yu, seekor monster di alam para dewa muncul. Kekuatan monster di sini umumnya sedikit lebih kuat daripada monster di alam yang sama di benua lain. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan bukanlah kekuatan mereka, tetapi racun mereka. Ini adalah badak berlian yang berdiri tegak. Pada saat ini, ia melebarkan matanya, menatap Murong Yu dengan cahaya yang ganas. Raungan. Setelah raungan, badak berlian berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke atas. Sudut-sudut tajam kepalanya bersinar dengan cahaya biru dingin, suram dan membunuh. Murong Yu tidak berniat melawan badak berlian ini. Terlebih lagi, kekuatan badak berlian ini tidak sepadan dengan tembakannya. Oleh karena itu, dengan pikirannya, paksaan alam Raja Surgawi binatang naga meledak dengan ganas, dan langsung membunuh badak berlian. Meskipun pertahanan badak berlian sangat menakutkan, alam para dewa sebanding dengan alam cuaca. Namun, di bawah tekanan binatang buas naga, ia tetap meledak menjadi awan darah. Sayang sekali. Murong Yu menatap pohon buah naga merah yang bergoyang tertiup angin tidak jauh dari sana dan mendesah. Buah naga merah dapat meningkatkan kekuatan dan melembutkan daging. Sayang sekali tidak ada yang berani memakan hal-hal yang tumbuh di benua beracun itu. Sepanjang perjalanan, Murong Yu melihat banyak dewa, tetapi ia tidak memetiknya. Karena tidak ada gunanya bahkan jika diinjak. Hetu, apakah ada cara untuk mengisolasi gas beracun ini? Bisakah Hetu Luosu diisolasi? Murong Yu tidak melanjutkan, tetapi berkomunikasi dengan Hetu dalam benaknya. Tanpa menunggu jawaban Hetu, Murong Yu mengorbankan Hetu Luosu, yang tergantung di kehampaan di atas kepalanya, dan aliran udara kuning turun dari Hetu Luosu, menutupi seluruh tubuh Murong Yu. Efektif. Setelah aliran udara kuning turun, Murong Yu melihat bahwa gas beracun itu tidak berani mendekat seolah-olah telah bertemu dengan Dewa Wabah, tetapi dia secara otomatis menghindarinya. Ada apa? Apakah gas beracun ini masih takut bahwa Hetu Luosu akan gagal? Melihat pemandangan ini, Murong Yu terkejut. Hetu Luosu adalah buku paling menakjubkan di dunia. Hanya saja kamu tidak dapat memikirkannya, tidak ada yang tidak dapat dia lakukan. Hetu berkata dengan ringan. Sebenarnya, sebagai roh instrumen Hetu Luosu, Hetu tidak dapat menjelaskan alasannya. Murong Yu memutar matanya, segera meregangkan tubuhnya dan terus berjalan maju. Namun, dia berusaha sekuat tenaga untuk meminimalkan Hetu Luosu, dan mencoba mencegah orang lain menemukan Hetu Luosu. Perlu dipahami bahwa dia bukan satu-satunya di benua beracun.
Jika dia bertemu orang kuat dan menemukan bahwa Hetu Luoshu dapat menahan gas beracun, dia takut dia akan langsung ditembak. Saat itu, Murong Yu akan terbunuh bahkan jika dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Inilah sebabnya dia mengorbankan Hetu Luoshu tanpa memasuki benua beracun, tetapi mengubah Hetu Luoshu menjadi baju besi bagian dalam dan mengenakannya di tubuhnya. Benua beracun lebih besar dari benua alam mimpi. Murong Yu berlari kencang sepanjang jalan, mengandalkan Hetu Luoshu untuk menyembunyikan napasnya. Dia dengan mudah menghindari monster yang kuat, dan terbang menuju pusat. Jika ada peluang di benua beracun, jika ada relik, maka hanya ada pusat. Bagaimanapun, tempat lain telah lama dicari oleh orang-orang kuat. Yah, ada peninggalan sekte di depannya. Itu sudah dekat dengan kedalaman benua beracun. Pergi dan lihatlah, mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu. Skala sekolah ini sangat besar, setidaknya bahkan lebih kuat dari Tiandaomen. Setelah Murong Yu mendekat, dia tidak langsung mendarat, dan kemudian terus terbang, menuju kedalaman sekolah ini. Paviliun Changsu, rumah harta karun, dan anggota utama sekte umumnya berada di kedalaman sekte. Saudaraku, apakah benar-benar ada Raja Naga beracun di benua beracun? Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Benua beracun menjadi seperti ini karena Raja Naga beracun. Guru meramalkan rahasianya dan mengetahui bahwa Raja Naga beracun akan mati dalam beberapa tahun terakhir ketika hidupnya habis. Benarkah Raja Naga beracun? Murong Yu yang bersembunyi di kegelapan, terkejut saat mendengar suara yang datang. Sejauh yang dia tahu, benua beracun tampaknya sudah ada sejak zaman kuno. Purba, kuno, modern, lalu modern. Perlu dicatat bahwa manusia dewa rata-rata hanya memiliki rentang hidup beberapa zaman. Bahkan jika itu adalah eksistensi teratas alam dewa, mustahil untuk hidup dari zaman kuno hingga saat ini. Tentu saja, masih banyak orang kuat di dunia kuno di alam dewa. Namun, mereka yang dapat hidup dari zaman kuno hingga saat ini sudah menentang langit, dan tidak ada yang namanya pembangkit tenaga listrik kuno. Taiko, itu tidak mungkin. Dan Raja Naga beracun ini benar-benar memiliki rentang hidup yang begitu panjang. Murong Yu tentu saja tidak mempercayainya. Tetapi setelah mendengarkan percakapan antara kedua saudara itu, Murong Yu merasa bahwa itu bukan tidak mungkin. Saudaraku, bahkan jika Raja Naga beracun benar-benar ada, ia tidak dapat hidup selama itu, kan? Dari zaman dahulu kala hingga saat ini. Pada saat ini, adik laki-laki itu baru saja menanyakan keraguan Murong Yu. Kau tidak percaya pada guru? Guru berkata ya, namun, bahkan jika Raja Naga racun benar-benar mati, aku khawatir kita tidak akan bisa mendekat. Sang senior menghela nafas. Dari kehidupan abadi hingga saat ini, waktu yang begitu lama, bahkan jika kau tidak mengolah kekuatanmu, itu pasti akan menakutkan. Terlebih lagi, Raja Naga yang sudah kuat di zaman kuno. Bahkan jika sudah mati, aura dari tubuhnya pasti menakutkan. Namun, sang adik laki-laki itu salah dan berkata, apa yang kau takutkan? Bukankah kita punya pil detoksifikasi? Gas beracun ini tidak berpengaruh pada kita. Pil detoksifikasi. Wajah Murong Yu tiba-tiba tenggelam. Tentu saja dia tahu ada pil detoksifikasi di alam dewa. Beberapa pil detoksifikasi dapat memungkinkan orang untuk bolak-balik sesuka hati di benua yang sangat beracun. Awalnya, Murong Yu telah berencana untuk membeli beberapa pil detoksifikasi sebelumnya, tetapi dia malu dengan kantongnya dan tidak mampu membelinya. Namun, untuk memasuki benua yang sangat beracun itu, dibutuhkan banyak pil detoksifikasi. Meskipun Phantom Nahuo tangguh di belakang layar, menurutnya, kali ini ia diusir oleh Lao Zinya untuk mendapatkan pengalaman, jadi tidak banyak yang tersisa di tubuhnya. Tidak ada pil detoksifikasi. Saudaraku, apakah menurutmu ada orang lain yang akan datang kali ini? Seharusnya begitu. Bagaimanapun, keberadaan Raja Naga racun tidak hanya diketahui oleh kita. Selain itu, awalnya ada banyak orang kuat di benua beracun yang mencari peluang di sini. Dengan cara ini, bukankah akan sulit bagi kita untuk mendapatkan hati naga? Tubuh Raja Naga racun adalah harta karun. Apa yang bisa kita dapatkan tergantung pada keberuntungan. Sebelum berbicara, kedua orang itu sudah melewati mata Murong Yu, tetapi mereka tidak menemukan Murong Yu. Pupil mata Murong Yu menyusut tajam.
Karena dia melihat bahwa kedua bersaudara itu ternyata adalah Raja Surgawi, kekuatan super di alam Raja Surgawi. Murong Yu secara alami tidak dapat melihat alam keduanya, dia hanya merasakan napas keduanya. Meskipun masih ada celah besar dengan binatang naga, itu pasti pembangkit tenaga listrik di kerajaan surga. Setelah kedua bersaudara itu terbang untuk waktu yang lama, Murong Yu hendak keluar dari persembunyian. Tetapi pada saat ini, aliran cahaya melintas dengan cepat di depannya, dan itu cepat berlalu. Sangat kuat, wajah Murong Yu tiba-tiba menunjukkan kengerian. Kecepatan sosok itu tadi terlalu cepat. Dengan cepat dengan penglihatan Murong Yu, dia hanya samar-samar melihat bahwa pria itu adalah seorang lelaki tua. Orang tua yang sudah mati, aku melihat kemana kamu melarikan diri. Setelah lelaki tua itu menghilang, terdengar suara marah, dan dua aliran cahaya, satu merah dan satu hijau, terbang melewati Murong Yu dengan cepat. Murong Yu samar-samar melihat bahwa kali ini adalah dua gadis. Tiba-tiba Murong Yu merasa sedikit tertekan. Dia telah berjalan di benua beracun selama berhari-hari sebelumnya, dan dia tidak melihatnya sendirian. Tetapi sekarang saya telah bertemu 5 orang dalam waktu kurang dari setengah hari. Selain itu, yang satu lebih kuat dari yang lain. Itu tidak lebih dari sepasang saudara laki-laki, hanya Raja Surga. Dan kekuatan lelaki tua dan dua gadis muda itu setidaknya adalah puncak Raja Surgawi, atau bahkan alam Kaisar Surgawi. Kekuatan-kekuatan ini telah masuk jauh, bahkan jika saya pergi, itu tidak akan baik. Selain itu, sebaliknya, itu akan mengekspos Hetu Luoshu. Murong Yu merenung dalam hatinya dan memutuskan untuk pergi. Menakut-nakuti, tepat ketika dia berdiri dan berbalik untuk pergi, dia melihat seorang lelaki tua yang ceroboh menatapnya dengan senyum di atas batu besar di belakangnya. Meskipun hati Murong Yu baik, dia hampir berteriak kaget. Kapan lelaki tua ini datang di belakangnya? Dia sama sekali tidak menyadarinya. Jika lelaki tua itu ingin membunuhnya, punggung Murong Yu basah oleh keringat dingin ketika dia memikirkan hal ini. Namun, Murong Yu tidak merasakan niat membunuh dari lawannya. Faktanya, kekuatan lawan jauh lebih kuat dari Murong Yu. Bahkan jika dia memiliki niat membunuh pada Murong Yu, dia tidak merasakan niat membunuh apapun. Auzu.com. Namun, meskipun demikian, Murong Yu meningkatkan kekuatannya secara ekstrim dalam sekejap. Bersiaplah untuk memasuki Hetu Luoshu atau teleportasi kembali ke dunia Yan Huangxian kapan saja. Anak muda, jangan gugup, aku tidak jahat padamu. Orang tua yang ceroboh itu menatap Murong Yu dan berkata dengan ringan. Murong Yu menatap lelaki tua itu tanpa bergerak, dan tiba-tiba berkata, apakah kau yang baru saja terbang lewat? Yang dikejar oleh kedua gadis itu. Mendengar seseorang mengejarnya, lelaki tua itu menunjukkan warna yang tidak wajar di wajahnya, lalu dia mengangguk sedikit, dan berkata, benar, aku menemukan anakmu ketika aku lewat sebelumnya, dan alam dewa sejati dapat mencapai begitu dalam ke benua beracun. Kau membuatku penasaran. Jika aku tidak salah, alasan mengapa kau bisa masuk jauh ke sini sepenuhnya karena itu. Lelaki tua itu menunjuk ke Hetu Luoshu yang melayang di atas kepala Murong Yu dan berkata dengan ringan. Jantung Murong Yu menegang, otot-ototnya menegang, dan dia menatap lelaki tua itu dengan tatapan waspada, apakah kau berencana untuk mengambilnya? Jangan gugup, meskipun lelaki tua itu lebih penasaran mengapa senjata ajaib itu dapat menahan serangan gas beracun ini, tetapi aku tidak akan merebutnya. Kalau tidak, kau pasti sudah mati. Tubuh Murong Yu menegang, dan lelaki tua itu benar. Namun, Murong Yu masih tidak mengendurkan kewaspadaannya. Jika Anda mempercayai orang lain hanya dengan satu atau dua kalimat, Murong Yu pastilah seorang idiot. Melihat lelaki tua itu, wajah Murong Yu tiba-tiba berubah jelek. Anak muda, apakah Anda ingin tahu apakah orang lain telah menemukan Anda? Jangan khawatir, orang-orang yang melewati sini sebelumnya tidak menemukan Anda kecuali lelaki tua itu. Teknik pernapasan Anda bagus. Lelaki tua itu menatap Murong Yu, ekspresi terkejut melintas di matanya. Sebenarnya, jika bukan karena Murong Yu yang hendak keluar dari persembunyian saat itu, dia tidak akan dapat menemukan Murong Yu. Alam dewa sejati telah menembus ke area yang bahkan Raja Surgawi dan bahkan yang terkuat di alam Raja Surgawi tidak dapat masuk.
Kekuatan teknik penahanan napas bahkan membuatnya tidak dapat menemukan bahwa dia langsung menjadi penasaran dengan Murong Yu. Oleh karena itu, setelah dia mencampakkan kedua wanita itu, dia menyelinap kembali. Murong Yu menghela napas lega. Senior, saya ada sesuatu untuk dilakukan, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Ayo pergi sekarang. Murong Yu memberi hormat pada lelaki tua itu, menggoyangkan tubuhnya, dan terbang ke kejauhan. Kekuatan lelaki tua ini benar-benar mengerikan, dan terlalu berbahaya untuk berada di dekatnya. Murong Yu ingin segera pergi. Lagi pula, tidak ada yang mau ditemani oleh seseorang yang tidak terbagi dan dapat meledakkan dirinya sendiri sampai mati dalam satu napas. Namun, yang membuat Murong Yu tidak berdaya adalah setelah dia terbang menjauh. Lelaki tua itu juga mengikutinya. Jadi dia berbalik dan terbang ke sisi lain. Namun, lelaki tua itu mengikutinya lagi. Setelah beberapa kali berturut-turut, Murong Yu berhenti tanpa daya. Senior, apa yang kamu inginkan? Wajah Murong Yu suram dan jelek. Namaku Pei, dan mereka memanggilku Dokter Jenius. Orang tua itu, Dokter Jenius Pei, menjawab pertanyaan itu tetapi memperkenalkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Murong Yu sedang menatap Dokter Jenius Pei dari atas ke bawah. Namun, sepertinya dia tidak mengira lelaki tua yang ceroboh ini adalah seorang dokter jenius. Orang yang ceroboh yang tidak memperhatikan penampilannya adalah seorang dokter jenius. Tidak ada yang mempercayainya. Terlebih lagi, Murong Yu tidak menyangka bahwa seorang dokter jenius akan seperti ini. Wah, tidakkah kau percaya bahwa aku adalah seorang dokter jenius? Melihat ekspresi skeptis Murong Yu, Dokter Jenius Pei menjadi kesal, apakah kau pikir kedua gadis itu mengejarku tadi? Tanpa menunggu jawaban Murong Yu, Dokter Pei melanjutkan, kedua gadis itu tidak mengejarku. Mereka ingin aku menemui dokter untuk orang tua mereka. Tetapi lelaki tua itu tidak ingin menemui orang tua mereka, jadi aku tidak pernah berjanji. Tetapi kedua gadis itu enggan dan telah mengejarku selama beberapa benua. Berbicara tentang ini, Dokter Jenius Pei tiba-tiba tampak getir. Apakah kau benar-benar seorang dokter jenius? Kata Murong Yu dengan curiga. Pengganti sebagai palsu. Baiklah, aku percaya. Kalau begitu, bisakah kau pergi sekarang? Wah, aku ini orang yang sehat, dan aku hanyalah dewa sejati yang kecil, tidak ada yang perlu diperhatikan. Aku akan pergi sekarang. Murong Yu mengepalkan tinjunya ke arah Pei Jenius, lalu melangkah pergi. Namun, dia meremehkan ketebalan wajah Dr. Pei. Pria itu mengikuti dengan diam. Wah, kamu benar-benar memiliki 3 keilahian. Keduanya tidak berbicara. Setelah berjalan satu demi satu untuk waktu yang lama, Dr. Jenius Pei tiba-tiba berkata. Sosok Murong Yu bergetar, dan seluruh tubuhnya hampir jatuh dari kehampaan. Dia benar-benar takut. Aku hanya keilahian guntur dan kilat, di mana 3 keilahian. Murong Yu menoleh dan berpura-pura bodoh. Ada 3 jenis kekuatan di dalam dirimu. Ada petir, ruang, dan jenis kekuatan lainnya. Aku tidak melihat apa itu. Tetapi itu lebih kuat daripada kekuatan petir dan ruang. Dan Dewa Ruang dan Dewa Gunturmu juga keilahian normal berbeda. Tentu saja kamu tidak tahu keilahian kekacauan. Dan keilahian ruang, aku mengerti aturannya, bukan aturan umum. Adapun Dewa Petir, itu adalah Jilei yang bukan petir dan kilat biasa. Kata Murong Yu dalam hatinya. Di permukaan, dia tidak akan pernah mengakuinya. Setelah mengetahui bahwa Murong Yu memiliki 3 dewa, Dr. Jenius Pei menjadi lebih tertarik padanya, dan dia hampir tidak terpisahkan. Murong Yu cukup tertekan. Kekuatan dirinya dan Dr. Jenius Pei benar-benar terlalu besar. Dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali, kecuali dia berteleportasi kembali ke alam abadi Yan Huang. Namun, itu akan mengungkap kartu penyelamat hidup yang bisa dia transmisikan. Bagaimana dengan memasuki Hetu Luoshu? Sekarang kinerja Hetu Luoshu sudah cukup untuk melawan langit, jika Pei Jenius mengetahui bahwa itu bahkan lebih melawan langit, Murong Yu tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan langsung merampoknya. Wah, harta karunmu terlalu buruk untuk langit, dan mudah menimbulkan keserakahan. Minumlah pil detoksifikasi ini untuk melindungimu dari bepergian dengan bebas di beberapa benua yang sangat beracun. Sambil berbicara, Dr. Jenius Pei melemparkan botol giok ke Murong Yu. Murong Yu menatap Dr. Jenius Pei dengan curiga, benarkah?
Itu bukan racun, kan? Dokter Jenius Pei hampir kehabisan amarah, dan melihatnya meniup hidungnya dan menatap Murong Yu. Wah, tidakkah kau percaya padaku? Pil detoksifikasiku lebih dari 100 kali lebih baik daripada yang dijual di luar. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang memohon padaku. Jual saja padanya dengan harga tinggi, dan orang tua itu acuh tak acuh. Jika kau tidak menginginkannya, bawa saja kembali padaku. Sambil berbicara, Dr. Jenius Pei mengulurkan tangannya yang besar dan langsung meraih botol giok di tangan Murong Yu. Murong Yu tersenyum, dan dengan gerakan pikiran spiritual, dia telah mengumpulkan botol giok itu ke dalam Hetu Luoshu. Kemudian, Hetu Luoshu segera mulai memeriksa. Tuan muda, ini adalah pil detoksifikasi, dan kualitasnya sangat tinggi. Setelah beberapa saat, Hetu mendengar berita itu. Pada saat yang sama, dia bahkan mulai menggunakan Qian Kun Yin Yang Ding untuk menganalisis bahan obat dari pil detoksifikasi ini. Setelah dianalisis, Murong Yu dapat diproduksi dalam jumlah besar. Orang tua, aku akan mempercayaimu sekali. Karena Hetu Luoshu berkata tidak ada masalah, tentu saja Murong Yu tidak khawatir lagi. Dia mengeluarkan pil dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, dia mengambil kembali Hetu Luoshu, mengubahnya menjadi baju besi bagian dalam, dan memakainya di tubuhnya. Wah, apakah kamu datang ke sini karena Raja Naga Racun? Setelah beberapa saat, Dr. Jenius Pei tiba-tiba bertanya. Misi untuk divisi. Jadi datanglah dan lihat saja. Kamu mengatakan bahwa benua beracun benar-benar memiliki Raja Naga Racun. Murong Yu mengangguk, dan mengatakan misinya, lalu bertanya kembali. Dewa Pei menatap Murong Yu dengan tatapan seperti monster, kamu berasal dari sekolah mana? Kamu memiliki misi bodoh seperti itu. Beberapa penjahat beroperasi, kata Murong Yu acuh tak acuh. Jika dia tidak mengambil tugas ini, orang-orang dari Aliansi Surga atau Aliansi Bumi tidak dapat menolongnya. Alasan mengapa dia mengambil tugas ini adalah karena dia benar-benar ingin datang ke benua beracun. Raja Naga Racun memang ada. Namun, masa hidupnya juga seharusnya sudah habis. Benua beracun pasti sangat ramai saat ini. Mata Dr. Pei berkedip, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pak Tua Pei, apakah kamu juga menginginkan jantung naga beracun dari Raja Naga Beracun? Sen Yi menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut, wah, kamu tahu banyak. Orang tua itu menginginkan jantung naga beracun. Dan, kamu berada di jalan yang salah sekarang. Bukankah ini tempat untuk pergi ke lokasi paling sentral dari benua beracun? Raja Naga Racun seharusnya ada di sana, kan? Sebelum ini, aku akan membawamu ke suatu tempat. Sambil berbicara, Dr. Pei yang jenius tiba-tiba mengulurkan tangannya yang besar, meraihnya sebelum Murong Yu bisa bereaksi, lalu mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi aliran cahaya. Terbang menjauh menuju kejauhan. Murong Yu terkejut, dan saat dia mengucapkan teguran, sebuah suara melengking datang dari jauh, Pak Tua Pei, kau tidak bisa melarikan diri. Sebelum kata-kata itu terucap, Murong Yu melihat dua aliran cahaya, satu merah dan satu hijau, terbang dari kejauhan. Tiba-tiba Murong Yu mengerti, bukankah kedua wanita itu adalah wanita yang mengejar dan membunuh Dr. Pei yang jenius sebelumnya? Pak Tua Pei, bukankah kau mengatakan bahwa kau telah menyingkirkan mereka? Mengapa mereka mengejar? Tanya Murong Yu dengan curiga sambil menatap Pak Tua Pei. Kedua gadis ini tidak mudah. Warna yang tidak wajar melintas di wajah Pak Tua Pei, dan dia melanjutkan, aku akan mempercepat langkahku. Murong Yu merasa ada sekuntum bunga di depannya, dan kemudian dia menemukan bahwa kedua wanita yang mengejarnya tidak lagi tahu di mana mereka berada. Hati Murong Yu tidak bisa lebih terkejut lagi, kecepatan ini terlalu cepat. Jika kecepatan Murong Yu dibandingkan dengan siput, maka kecepatan Dr. Pei adalah citah tercepat. Dan itu puluhan ratusan kali lebih menakutkan daripada kecepatan seekor citah. Pak Tua Pei, kamu seharusnya berada di alam Kaisar Surga, kan? Tanya Murong Yu lagi setelah terkejut. Dr. Jenius Pei tidak menjawab, tetapi hanya tersenyum acuh tak acuh. Namun, meski begitu, Murong Yu pada dasarnya yakin bahwa dia berada di alam Kaisar Surga. Melihat Murong Yu tenang setelah hanya menunjukkan keterkejutan di awal, bahkan jika dia tahu bahwa dia adalah orang kuat di alam Kaisar Surga, dia begitu polos, tidak ada formalitas, ketegangan dan kecemasan seperti itu,
atau bahkan pemujaan yang dilihat orang biasa. Auzu.com Murong Yu sangat tenang. Tampaknya Dr. Pei sama sekali bukan kaisar surgawi, tetapi tampilan yang mirip dengan alamnya. Hal itu membuat Dr. Genius Pei kembali penasaran. Wah, kamu tahu kalau aku ini orang yang sangat kuat di alam kaisar langit, kenapa kamu masih saja bersikap tenang? Orang-orang biasa takut kalau mereka sudah lama ingin menjadi guru magang. Karena aku yakin aku akan segera mencapai alam kaisar langit, atau bahkan melampaui alam kaisar langit. Kalau begitu, kenapa aku harus bersemangat? Kata Murong Yu enteng, hatinya yang kuat tidak pernah menyerah. Jangankan kaisar, bahkan dewa-dewa kuno, dan bahkan alam dewa teratas, Tianzun, dia punya keyakinan. Dia yakin suatu hari nanti dia akan mencapai alam ini, berdiri dengan gagah di alam para dewa dan memandang para dewa. Dr. Genius Pei terkejut, dan dia pun merasa tenang dengan kepercayaan diri Murong Yu. Dengan kekuatan dan statusnya, sudah terlalu banyak orang yang pernah melihatnya, dan banyak dari mereka adalah orang-orang jenius yang tiada taraf, dan bahkan penjahat. Orang-orang ini, seperti Murong Yu, penuh keyakinan akan masa depan mereka. Namun, banyak orang akhirnya jatuh di bawah waktu. Kenapa begitu? Karena kesombongan orang-orang ini, Anda tidak bisa hidup tanpanya. Namun, Dr. Genius Pei tidak melihat penampilan yang sombong dan tidak dapat dipercaya dari Murong Yu. Beberapa hanya percaya diri daripada kesombongan. Pada saat ini, Dr. Genius Pei tiba-tiba merasa bahwa Murong Yu mungkin memang dapat mencapai alam Tianzun suatu hari nanti, berdiri di puncak para dewa, dan mengabaikan para dewa. Wah, aku menantikanmu untuk dapat mencapai alam Tianzun. Dr. Pei tiba-tiba tersenyum. Kali ini pasti tidak akan terlalu lama. Kalau begitu, Anda hanya bisa mengagumi saya, orang tua. Murong Yu tertawa, penuh percaya diri. Dr. Genius Pei sedikit terdiam. Dengan statusnya, hanya orang-orang di alam dewa yang mengaguminya, dan sama sekali tidak ada seorang pun yang layak untuk dikaguminya. Namun, dia tidak tahu bahwa pemuda yang dipegangnya saat ini adalah eksistensi yang dia kagumi. Tentu saja, ini adalah hal-hal yang harus diikuti, jadi saya tidak akan menyebutkannya untuk saat ini. Orang tua Pei, kemana Anda akan membawa saya? Tempat yang menyenangkan. Dr. Genius Pei tersenyum, dan penampilannya yang ceroboh tampak agak menyedihkan, yang membuat Murong Yu memfitnahnya benar-benar meragukan identitas Dr. Genius Pei. Wah, seberapa banyak yang kau ketahui tentang benua beracun? Aku tidak tahu apa-apa, kata Murong Yu dengan nada brengsek. Di seluruh benua beracun, hanya ada dua tempat di mana ada harta karun yang sebenarnya. Yang satu adalah bagian paling tengah dari benua beracun tempat Raja Naga Beracun berada. Hanya satu Raja Naga Beracun adalah harta yang tak ternilai, apalagi koleksi seumur hidup Raja Naga Beracun. Adapun tempat lainnya, itu disebut Tianmo. Murong Yu langsung bingung, bukankah dikatakan bahwa gas beracun di benua beracun itu ganas, bahkan jika yang kuat di alam kaisar surga tidak dapat menembusnya. Dengan cara ini, seharusnya ada banyak relik di kedalaman benua beracun. Pil detoksifikasi, dan bukan hanya kaisar surga, tetapi juga dewa primordial, dan bahkan pembangkit tenaga listrik dari alam suci yang telah menembus benua beracun. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berapa banyak harta yang dapat dimiliki benua beracun? Petik 2. Tapi, apa 10 tempat di Tianmo itu? Itu tidak lebih dari Raja Naga Racun, tidak ada yang berani mendekatinya. Tapi hari itu, ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik di alam dewa, aku khawatir itu akan diserbu sejak lama. Dr. Genius Pei tidak langsung menjawab, tetapi dia mengerang sebentar sebelum melanjutkan, Tianan adalah tempat yang sangat istimewa. Itu juga satu-satunya tempat di seluruh benua yang ganas yang tidak terpengaruh oleh gas beracun. Begitu Anda memasuki Tianzun, bahkan Tianzun harus patuh mengikutinya. Aturan parit, bahkan jika itu adalah Tianzun, itu tidak berbeda dari dewa dan manusia biasa. Murong Yu tiba-tiba menjadi tertarik, orang tua Pei, di mana sebenarnya tempat ini? Apa yang ada di sana? Bahkan Tianzun dapat menekannya, bahkan Tianzun tidak dapat berbuat apa-apa. Tianqiu terbuka sekali setiap juta tahun, setiap kali selama 10.000 tahun. Tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya satu latihan. Latihan yang membuat Tianzun tidak bisa ditembus, bahkan Tianzun menginginkannya.
Sangat menakjubkan, ekspresi ngeri melintas di wajah Murong Yu. Pada saat yang sama, secercah cahaya melintas di benaknya seolah-olah dia merasa akan mendapatkan sesuatu kali ini. Setiap kali langit menyala, ia membuka kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa, bahkan lelaki tua itu masuk sekali setiap kali. Namun, hehe, Dr. Genius Pei tersenyum, tetapi ekspresinya sedikit tertekan. Tidak ada yang pernah mampu memahami teknik itu. Murong Yu berkata dengan cepat. Ya, kalau tidak, latihan itu pasti sudah menghilang. Teknik macam apa itu? Kau bahkan tidak bisa memahami kekuatan para dewa. Rasa ingin tahu Murong Yu benar-benar muncul. Segera ia mendesak, Pak Tua Pei, percepat. Dr. Genius Pei tertekan. Apakah ia dianggap sebagai kusir? Namun, ia terbang dengan kecepatan penuh menuju tempat parit itu berada. Meskipun benua beracun itu besar, kecepatan Dokter Ajaib Pei sangat menakutkan. Tidak butuh waktu lama sebelum Murong Yu dan keduanya muncul di pinggiran gurun. Melihat ke depan, semua yang padat adalah kepala manusia. Ada yang kuat, dan ada yang lemah dan bahkan mencapai alam dewa. Benua beracun tidak memiliki kekuatan penekan, dan selama ada cukup pil detoksifikasi, bahkan para dewa dan manusia dapat melakukannya secara mendalam. Tentu saja, pil detoksifikasi semacam ini tidak terjangkau oleh sekolah biasa. Identitas mereka yang dapat masuk ke sini tidaklah sederhana.